نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla dan terus kita memperbanyak ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kita terima sudah begitu banyak. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita terus di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang bersyukur. Itu sebabnya doa di penghujung salat sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa doanya Hamdan penghujung salat? Ada yang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita panjatkan kapan? Penghujung salat sebelum salam. Tapi andai kata lupa sebelum salam, boleh juga dibaca selepas salam. Dan ini tidak khusus untuk salat wajib atau salat sunnah, tetap dibaca ini. Baik, hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kita sudah ambil 2 poin dari membangun istana di dalam surga. Baik, yang terakhir kemarin Bang Taufik apa? Keutamaan membaca suratul Ikhlas. Berapa kali dibaca Abu Sayyab? 10 kali. Apa keutamaannya kalau dibaca 10 kali? Bukan qul huwallah. Apa keutamaannya? Lupa sudah dia. Alhamdulillah. Wah, mangan menu aja. Sapuan. Allah bangunkan istana di dalam surga. Barakallahu fiik. Itu satu keutamaan. Belum kita berbicara keutamaan-keutamaan yang lainnya. Bahkan apa? Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, sama dengan berapa? Sepertiga Al-Qur'an. Baik, Tony, di mana saja disunnahkan kita membaca Qul huwallahu ahad digandeng dengan Al-Kafirun? Salat maghrib? Pacuan Tony. Tu alam. Salat duha? Azhari? Salat sunnah fajar. Ini yang pertama. Yang kedua, ugan. Salat Ibrahim. Salat sunnah tawab di belakang makam 2. Yang ketiga Ari. Ahsanta, salat sunnah ba'dal maghrib Tony. Bukan salat maghrib. Salat sunnah ba'dal maghrib. Barakallahu fiik. Ada lagi. Apa? Salat witir yang 3 rakaat. Barakallahu fikum. Baik.
Sekarang masuk kita ke nomor 3. Nomor 3. Di antara sebab kita bisa membangun istana di dalam surga, alhamdu wal istirja'u inda wuqu'il musibah. Memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah. Yang pertama yang berat, memuji Allah. Misal, waduh, ya, bagaimana? Meninggal sapinya di rumah atau mati sapinya begitu. Sapinya mati kan? Alhamdulillah. Mungkin lebih berat lagi, orang tua meninggal. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kira-kira ini para jamaah? Apa kata orang terang yang becat melihat mau warisan ini katanya. Dia mau cepat dapat warisan nanti katanya. Nah, nanti kita akan dengar insyaallah taala. Jadi memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah. Inna lillahi insyaallah masih ringan. Karena biasa. Tapi ini kalimat apa? Alhamdulillah. Bagi orang yang tidak pernah mendengar mungkin akan ganjal kan? Pasti ganjal. Dan ganjil. Aneh. Ya, biasanya innalillah saja, tapi ini kok ada alhamdulillahnya di depan lagi bukan di belakang. Karena kita tahu nama alhamdulillah biasa kapan? Dapat kenikmatan. Baik, kita dengar riwayatnya saja. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Abdullah bin Qais nama beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah li malaikatihi." Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla bertanya kepada malaikatnya, dan Allah Maha tahu. Tanpa bertanya Allah Maha tahu. Tapi Allah bertanya, fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya perbuatannya, tapi kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla perbuatan kita. Jadi Allah mengatakan, kalian telah wafatkan anak hambaku? Fayaquluna na'am. Para malaikat menjawab, betul ya Allah. Kami sudah wafatkan dia. Fayaqul, kembali Allah bertanya, qabadtum thamarata fuadi. Kalian telah cabut nyawa buah hatinya. Masya Allah, buah hati namanya anak para jamaah. Siapa yang tidak cinta kepada anaknya? Kuda saja cinta sama anaknya, macan juga pasti cinta kepada anaknya, itu sudah fitrah. Fitrah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, khalaqallah mi'ata rahmah, atau inna lillah mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat para jamaah. Fa anzala minha wahidah, yang diturunkan ke bumi hanya satu ya. Biha yatarahamul khalaiq, atau biha yatarahamul khalq. Dengan yang satu ini kita berkasih sayang. Hatta al-faras tarfa'u hafiraha an waladiha khasyata an tata'aha. Sampai-sampai kuda dia angkat kakinya khawatir akan menginjak bayinya. Ini hanya dengan satu rahmat. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai manusia yang punya akal? Pasti tentu akan terpukul ketika anak kita meninggal dunia. Tapi lebih hebat lagi para jamaah, bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Ayo. Sudah tua, baru dapat apa? Anak, setang asik-asiknya dilihat, tahu-tahu disuruh apa? Suruh sembelih. Bayangin antum. Bagaimana perasaan orang tua seperti itu? Jadi dibandingkan para nabi, ujian-ujian kita ini masih.
Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya. Nah sekarang ini bukan disembelih ini, tapi Allah Subhanahu wa taala cabut buah hati seorang hamba, cabut anak seorang hamba. Apa kata para malaikat? Fayaquluna na'am, iya kami cabut buah hatinya. Fayaqul madza qala abdi, Allah tanya, tapi Allah Maha tahu. Apa kata hambaku tatkala kalian mencabut buah hatinya? Fayaqulun hamidaka wastarja'. Oh ya Allah, dia ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wajar? Wajar. Lumrah kita dengar? Lumrah. Tapi sekarang ada enggak di masjid pengumuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fulan bin fulan telah meninggal dunia, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kapak sebatu bares. Dilempar. Sen. Tapi ini hamba ini sanggup mengucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, disinilah nilainya para jamaah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ubnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan hambaku istana di dalam surga. Nah ini dia syahidnya dari pembahasan kita dalam kitab ini, membangun istana di dalam surga. Dapat musibah, mengucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bangunkan istana di dalam surga. Wasammuhu baital hamdi, namakan istananya istana pujian. Namakan istananya istana apa? Istana pujian. Hadis ini sahih, dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, atau hasan, minimal derajat hadis ini. Kemudian juga dibawa oleh Imam Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wat Tarhib. Masya-Allah, tabarakallah. Ini tambahan ilmu bagi kita para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana majelis yang telah lalu, tambahan ilmu bagi kita yang sebelumnya mungkin kita mengenal Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran, ditambah 10 kali bangun istana. Sekarang sebelumnya kita mengenal inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sekarang tambahan apa? Alhamdulillah. Cuma bagi yang kuat iman. Bagi siapa? Kuat iman. Karena itu tantangannya nanti kalau masyarakat belum paham bagaimana kira-kira? Ya salah sangka nanti. Baik, kita akan ambil fawaid, ya, faidah-faidah dari hadis yang mulia ini serta hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, al-aslu annal insana la yatamanna al-musibah. Hukum asalnya manusia tidak boleh berangan-angan untuk mendapatkan musibah. Tidak boleh. Maka dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wassalam katakan, la yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bihi. Jangan seorang berangan-angan mati gara-gara musibah yang menimpa. Enggak boleh. Hadis yang lain Nabi mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Ini hukum asalnya ya. Hukum asalnya seseorang tidak boleh berangan-angan mendapatkan apa? Musibah. Wa anna Allah yabtali man yasha' min ibadihi. Sebab apa? Allah Azza wa Jalla akan menguji hamba-hambanya yang dikehendaki. Sebab Allah Azza wa Jalla yang akan menguji hamba-hambanya dengan apa yang dikehendaki. La mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi. Tidak ada yang bisa meninjau kembali keputusan Allah dan tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah Azza wa Jalla. Berarti apa para hadirin? Ujian itu suatu
kepastian, maka tidak perlu untuk dicari. Nggak perlu diharapkan. Dan jangan berharap. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, konteks hadis yang tadi, jangan berangan-angan bertemu dengan musuh dan mintalah kepada Allah keselamatan. Jadi Nabi suruh kita minta selamat. Nah, berarti apa? Musibah itu pasti diminta dia akan datang, tidak diminta juga akan datang. Karena kehidupan dunia ini memang negeri ujian. Ini faedah yang pertama para jamaah. Jadi Allah akan menguji hambanya siapa yang dikehendaki dengan apa yang dia kehendaki. Tidak akan ada yang bisa meninjau kembali keputusan Allah, dan tidak ada bisa juga orang yang menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua. Idza an'ama Allahu 'ala 'abdin, apabila Allah memberikan seorang hamba kenikmatan, fahamidallah, lalu dia memuji Allah, kana hadzal hamdu minal 'abdi ahabba ila Allah minan ni'mati allati a'taha li 'abdihi. Sekali lagi, apabila Allah Azza wa Jalla memberikan seorang hamba kenikmatan, lalu dia memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan tersebut, maka pujian hamba ini lebih dicintai oleh Allah dari nikmat yang diberikan kepada hambanya itu. Jadi hamba memuji Allah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lagi ketimbang nikmat yang diberikan kepada hambanya. Perhatikan di sini. Kita minta misalkan atau tidak minta, Allah kasih kita nikmat. Nikmat lazimnya setelah datang nikmat ucapan apa? Rasa syukur. Terima kasih. Nah, ketika seorang hamba mampu berterima kasih atas nikmat itu, niscaya terima kasih ini, pujian ini jauh lebih dicintai oleh Allah daripada nikmat itu sendiri yang diberikan kepada kita. Fa'idzan, dengan demikian ada dua nikmat dari Allah bagi seorang hamba ketika dia syukur para jamaah. Jadi ketika hamba itu mendapat nikmat dan bersyukur, dia dapat berapa nikmat? Dua. Yang pertama, nikmatul rizq, nikmat rizki. Yang kedua, nikmatul hamdi, nikmat bisa memuji Allah dan bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang dapat nikmat tidak syukur. Betul apa enggak ini? Prakteknya bagaimana? Ada yang dapat nikmat langsung mengatakan apa? Usaha. Ini usaha saya. Ini berkat ya tangan-tangan telaten saya, tangan-tangan saya yang telaten. Atau kapan dia sandarkan kepada Allah kalau dapat bencana? Apa katanya? Takdir. Nah, ini manusia nih para jemaah. Kita berbicara tentang diri kita ini. Maka Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Banyak kezalimannya, banyak kejahilannya. Ini dia. Kalau dapat bencana selalu musibah, takdir. Tapi kalau lagi dapat nikmat, wah ini aku. Kerja keras. Ya. Dan semisalnya. Jarang yang mengatakan alhamdulillah. Ini semuanya karunia Allah. Jarang. Ada sih ada, tapi jarang. Maka lihat Nabi Sulaiman. Sulaiman apa coba yang tidak diberikan oleh Allah kepadanya? Kerajaan? Iya. Bahkan jin-jin hebat, ifrit, tunduk. Burung, tunduk. Semuanya tunduk. Tapi apa kata beliau dengan penuh tawadhu, rendah diri? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia
Robku. Nah, jadi para hadirin, kalau dapat nikmat, mampu kita memuji Allah, bersyukur, berarti kita sudah mendapatkan dua satu nikmat rezeki, yang kedua bisa memuji. Nah, itu sebabnya penting sekali zikir sebelum salam itu, supaya jangan kita angkuh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menyebutmu, dan bantulah aku berterima kasih kepadamu, dan bantulah aku untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Faedah yang ketiga, hadzal hadits maqamun azim min maqamatil abd fi halil musibati wasyiddati. Hadis ini di antara hadis yang menunjukkan kedudukan agung bagi seorang hamba ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kesulitan. Sekali lagi, hadis ini adalah bagian dari hadis maqamun azim yang menerangkan posisi mulia, posisi agung dari posisi seorang hamba ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa bencana, ketika ditimpa kesulitan. Kenapa? Fa inna sabra ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar. Karena sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan, ma yuwaffaqu ilaihi kullu ahad atau kullu ahadin. Tidak semua orang bisa melakukannya. Karena sabar dalam musibah, dalam bencana, bahkan sampai ke derajat apa? Syukur, ini tidak semua orang bisa melakukannya. Ada yang dapat bencana, ngomeh dia, semua dimarahin. Ada yang dapat bencana, piringnya terbang, baju disobek sebagaimana jahiliyah zaman dahulu. Maka sampai Nabi mengatakan, laisa minna man latamal khudud, bukan termasuk golongan kami yang menampar-nampar muka ketika musibah. Wa syaqqal juyub, merobek-robek pakaiannya. Ya, wala man da'a bi da'wal jahiliyah, kemudian berteriak dengan teriakan-teriakan dan seruan-seruan jahiliyah, bukan termasuk golongan kami. Nah, di sini para hadirin, poin yang ketiga, hadis ini menerangkan posisi agung bagi seorang hamba ketika mendapat musibah. Kenapa? Karena sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan, tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali orang yang dipilih oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Maka lihat para jamaah, Nabi alaihi salatu wassalam ketika sesuai harapan, dia mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tidak sesuai harapan, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, coba lihat, dua-duanya Nabi memuji Allah apa tidak? Memuji Allah. Dapat nikmat, segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya sempurna segala kebaikan. Ketika tidak sesuai harapan, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi tidak semua orang mampu bersabar ketika mendapatkan ujian. Faedah yang keempat, asyukru indal musibati mustahabbun. Ini para jamaah, poinnya lagi nih. Bersyukur ketika datang musibah ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ya, Bang Edi. Bersyukur, bukan sabar loh para jamaah nih. Ya, Sapuan, Hamdan. Bukan sabar ini, syukur. Bersyukur ketika musibah ini hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Li'annahu fawqar ridha laha atau ridha biha. Karena derajat syukur ini di atas ridha, di atas derajat ridha. Nanti akan datang penjelasan Imam Ibnul Qayyim bagaimana sikap atau derajat manusia ketika mendapatkan musibah.
Jadi ingat, bersyukur ketika musibah hukumnya apa? Sunnah. Karena syukur dalam musibah ini di atas derajat ridha. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, fal masaibul lati tahullu bil 'abdi wa laysa lahu khilah fi daf'iha, musibah yang menimpa seorang hamba yang tidak mampu hamba untuk berkilah darinya, tidak mampu hamba untuk menolaknya. Sekali lagi, musibah yang menimpa seorang hamba yang tidak mampu ditolak, tidak mampu dia berkelit darinya. Kamautin yafirru aw ya'jizu alaihi, seperti kematian. Kematian yang menimpa seseorang yang dia berusaha lari darinya. Wasariqati malin, harta yang dicuri padahal sudah dijaga. Wa maradhin, dan sakit dan semisalnya. Fa inna lil 'abdi fiha arba'u maqamat, maka hamba dalam hal ini memiliki 4 tingkatan. Para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sekali lagi, syukur ketika dapat musibah hukumnya apa? Sunnah, karena ini di atas derajat ridha. Lalu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, musibah yang menimpa seorang hamba yang hamba tidak bisa menolaknya, seperti kematian. Bahkan kita lari dari kematian. Mana buktinya? Bawa ke rumah sakit, tidak bisa di sini, pindah ke Denpasar, tidak bisa ke Denpasar, pindah ke Surabaya, tidak bisa ke Surabaya, pindah ke Singapura, enggak bisa ke Singapura, pindah ke Jerman, tapi datang juga malaikat maut. Nah, ini namanya apa? Musibah kita tidak bisa berkilah, tidak bisa kita menolak. Atau apa? Sakit. Tak bisa kita menolak para jamaah. Nah, maka dalam hal seperti ini hamba itu ya menyikapinya terdiri dari 4 apa? 4 maqamat, 4 posisi dan memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, maqamul ajzi. La yaf'aluhu illa aqallan nas dinan. Yang pertama adalah tingkatan al-ajz wal jaza', berkeluh kesah, lemah. Berkeluh kesah ini tidak ada yang mampu melakukannya atau tidak dilakukan kecuali oleh orang yang kurang agama. Ini yang pertama, berkeluh kesah. Nah, berkeluh kesah ini yang melakukannya hanya orang-orang yang kurang agama. Ini paling rendah ini. Dapat musibah, sudah media sosial semuanya. Bahkan apa, ya Allah tega sekali engkau. Ya, takdir memang tidak berpihak kepadaku. Dan yang lainnya. Yang bisa mengatakan seperti ini orang kurang agama. Yang kedua, lebih naik lagi, maqamus sabar. Seorang hamba bersabar. Ya. Imma lillah, tapi sabarnya kadang karena Allah. Aw lil muru'atil insaniyah, atau dia sabarnya lil muru'atil insaniyah, terpaksa. Bagaimana? Enggak enak kalau tidak menampakkan kesabaran. Yang ketiga, maqamur ridha. Yang ketiga adalah ridha. Wa huwa a'la
maqamis sabr. Ridha ini adalah sabar yang derajatnya paling atas. Nah, jadi ingat, sabar derajat paling atas itu apa? Ridha. Warabi yang keempat, yaitu apa? Maqam syukur, yaitu bersyukur. Wa huwa a'la min maqamir ridha. Ini lebih tinggi lagi derajatnya dari sekedar ridha. Kenapa demikian? Fa innahu yashhadul baliyah ni'mah. Karena dia menyaksikan bencana ini hakikatnya nikmat. Fayashkurul mubtala awil mubtali 'alaiha. Maka dia mensyukuri ujian tersebut. Dia syukuri. Tayyib. Ini dia 4 tingkatan manusia ketika mendapatkan musibah, dan musibah itu tidak mampu hamba untuk menolaknya. Tingkatan paling bawah apa? Berkeluh kesah, marah, dongkol, sesak dadanya. Naik lagi sabar, naik lagi ridha, naik lagi syukur. Ini sudah tidak ada maksimal sudah ini. Ini sudah paling maksimal. Faedah yang kelima. Ma min ni'matin min ni'amid dunyawiyah illa wa fiha ni'matun wa bala. Ketahuilah para hadirin, setiap kenikmatan dunia ini pasti ada kenikmatannya, ada juga ujiannya. Tidak ada di dunia ini kenikmatan yang murni nikmat. Pasti ada ujian di dalamnya. Farubba 'abdin takunu lahu al-khairah fil faqr. Al-khairah fil faqr. Bisa saja seorang hamba dia dijadikan fakir oleh Allah itu lebih baik. Bisa saja seorang hamba dijadikan dia sakit itu lebih baik. Kenapa? Lau sahha wa kathura maluhu la batara wa bagha. Sebab kemungkinan hamba ini yang fakir, yang sakit, jangan-jangan kalau dia sehat dia nanti apa? Sombong. Atau berbuat dosa. Kalau dia kaya jangan-jangan dia sombong. Nah, seperti ini cara kita mengobati diri kita para jamaah. Jadi kalau kita mendapatkan ujian masalah ekonomi, yakinlah itu yang terbaik. Kenapa? Jangan-jangan nanti kalau saya kaya, saya tidak seperti ini. Kenapa? Ternyata waktu dia fakir itu taatnya luar biasa kepada Allah. Atau seorang waktu dia sakit, Masya Allah, zikirnya gak pernah berhenti. Rajinnya sedekah luar biasa. Jadi saksikanlah dari apa perbuatan Allah pada hambanya pasti baik para jamaah. Sampai ada ungkapannya orang Arab mengatakan al-khair fi makhtarahullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Cuma masalahnya apa? Kita itu biasanya melihat baik itu kalau langsung. Tidak melihat baik belakangan seperti dalam pepatah kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang kita anggap nikmat itu yang sekarang ini, yang now ini. Bukan besok, bukan lusa, bukan setahun, bukan 2 tahun. Wah, ini dia para jamaah. Jadi ingat, setiap nikmat dunia pasti ada ujiannya. Dan ingat, apa yang dipilihkan oleh Allah itu yang terbaik bagi manusia. Bisa saja seseorang dijadikan fakir, dijadikan sakit, ya, yang dianggap bagi dirinya dia tidak baik, padahal itu yang terbaik. Kenapa? Jangan-jangan kalau kaya sombong, jangan-jangan kalau sehat maksiat. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 27.
Dalam surat Asy-Syura ayat 27 Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard." Ini para jemaah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala bentangkan rizki itu, bukakan rizki itu bagi hambanya di muka bumi, mereka akan melampaui batas. Kenapa demikian? Itu duit kepeng, selapu bau terbeli. Duit banyak, fulus banyak, semuanya kita bisa beli. Bahkan saking sombongnya, lu saya beli katanya. Bayangkan, kita mau dibeli. Maka cocok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Mal faqru akhsha alaikum." Aku tidak menakutkan kalian itu fakir, bukan miskin loh, karena fakir di bawahnya ya. Aku tidak menakutkan atau mengkhawatirkan kalian itu fakir. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya fatanafasuha kama tanafasuha man kana qablakum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kalian, yang aku khawatirkan kalau Allah bukakan kalian dunia, lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana orang terdahulu berlomba-lomba, akhirnya melalaikan mereka atau melalaikan kalian sebagaimana melalaikan mereka. Nah, maka para ulama kita menyebutkan hadis yang kita dengar, kadal faqru ayyakuna kufran, hampir kefakiran membawa kepada kekafiran. Ini hadisnya tidak benar. Karena Nabi tidak pernah mengkhawatirkan kita fakir. Yang dikhawatirkan kita apa? Kaya. Ini dikhawatirkan. Mana dalilnya? Sudah saya bawakan tadi, surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard. Andai kata hamba manusia ini dibukakan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Demikian juga dalam suratul Alaq, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna." Sekali-kali tidak. Manusia itu akan melampaui batas ketika melihat dirinya sudah kaya, merasa cukup. Nah ini para jemaah. Ya. Maka lihat doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ghinanya terakhir. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda, petunjuk, ketakwaan, kesucian, wal ghina, kecukupan. Maka para hadirin rahmatullah azza wa jalla, inilah dia. Jadi ketika kita mendapat musibah, berarti itu yang terbaik buat kita. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, itu juga yang terbaik. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya baik. Kalau mendapat kenikmatan, dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Kalau mendapatkan bencana, dia bersabar, itu yang lebih baik baginya. Ternyata ini dia para jamaah. Faidah yang ke-6. An-nasu tijahal musibati ala darajat. Manusia dalam menghadapi musibah itu memiliki beberapa tingkatan. Kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama, asy-syakir. Yang paling tinggi adalah derajat orang yang bersyukur. Yang kedua, ar-radhi, orang yang ridha. Ats-tsalits, yang ketiga, as-sabir, orang yang sabar. Yang keempat, al-jazi', orang yang berkeluh kesah. Nah, penjelasannya sekarang. Al-jazi', ingat, ini kalau tadi dibalik dari derajat paling rendah ke derajat paling tinggi. Ya. Sekarang dari derajat yang tinggi ke derajat yang paling rendah. Pertama apa? Bersyukur. Kedua, ridha. Ketiga, sabar. Keempat, berkeluh kesah, marah-marah. Penjelasannya, al-jazi' fa'ala muharraman.
Orang yang marah-marah dan berkeluh kesah, dia telah berbuat yang haram. Ketika musibah datang, marah, berkeluh kesah, semua dimarahi, dari bawah sampai atas semua. Dia telah berbuat yang haram. Wa tasakhata min qadarillah, dia marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Naik, was-sabir qama bil wajib. Adapun orang bersabar berarti dia telah melaksanakan kewajiban. Nah, berarti apa? Sabar dalam menghadapi musibah hukumnya wajib. Kalau syukur tadi apa hukumnya? Sunnah. Warradhi, orang yang ridha terhadap musibah. Ingat, ridha itu derajat apa? Derajat sabar paling tinggi. Orang yang ridha la yahtamu bihadhil musibah. Orang ridha itu adalah orang yang tidak memperdulikan musibah itu, tidak peduli dia. Wa yara annaha min indillah, dianggap ini sudah pasti datang dari Allah, atau suatu kepastian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haluhu a'la minas sabir, posisinya lebih tinggi dari orang yang bersabar. Wasyakir, kalau yang bersyukur, yashkuru 'alal musibati li amrain, dia bersyukur atas bencana itu karena dua hal. Orang yang bersyukur ketika mendapat musibah, dia bersyukurnya karena dua hal. Satu, yang pertama, yanzur biman usiba biman huwa a'zamu minhu. Yang pertama, dia bersyukur atas musibah itu karena dia melihat orang lain yang terkena musibah yang lebih besar dari dia. Sekali lagi, ya. Orang yang bersyukur terhadap musibah, dia bersyukur karena berapa hal? Dua. Yang pertama, karena dia melihat ada orang lain yang dapat musibah lebih besar dari dirinya. Fayashkurullah ala annahu lam yusibhu mithlahu. Maka di sini dia bersyukur tidak ditimpa seperti orang yang lebih besar musibahnya itu. Berarti apa? Oh, saya masih kecil. Oh, saya masih ringan. Ini yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Waktu Nabi berdakwah di Thaif, dilempar oleh Abdi Yalil siang bolong, sambil Nabi duduk bersembunyi mengusap darah diusap para jamaah. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya, dia menceritakan seorang nabi. Dia mengatakan, rahimallahu Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, katanya. Nabi Musa itu diuji, disakiti oleh kaumnya lebih dahsyat dari ini, dia bersabar. Nah, ini yang membuat kita syukur terhadap musibah. Kenapa? Ternyata musibah saya masih lebih ringan, lebih kecil dibandingkan orang lain. Nah, tapi sayang kalau kita sekarang, ya kuah paling belik musibahku ini, katanya. Saya sudah paling besar, katanya. Padahal apa? Yang paling besar itu para nabi, kemudian yang semisal, kemudian yang semisal. Ini sebab yang pertama, para jamaah. Jadi orang terkena musibah, dia bersyukur atas musibah itu karena berapa hal? Dua. Satu, apa yang menimpanya masih kecil, masih lebih ringan, karena musibah orang lain lebih besar, dia pun tidak diuji seperti itu. Yang kedua, an ya'lam anna hadhil musibata mukaffiratun li sayyiatihi atau mukaffiratun li sayyiatihi wa rif'atun li darajatihi. Dia memandang musibah ini menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Ini dia para jemaah.
Nah, kalau dua ini pandangan kita terhadap musibah, insya Allah bisa kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, yo, kenapa Alhamdulillah? Satu, arah balean leman aku. Satu, ada lebih besar yang didapatkan oleh orang ketimbang aku. Aku masih yang meninggal itu adalah anakku. Kalau orang sekeluarga tamat. Cuma ingat apa kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dibutuhkan saat pukulan pertama. Dar. Di sini yang diperlukan. Kalau 2 jam, 3 jam, sehari 2 hari sudah mulai turun sudah. Tensi sudah mulai turun. Nah, ini dia. Yang kedua, ini adalah penghapus dosa. Menaikkan derajat. Kenapa? Allah menguji hambanya bukan untuk membinasakannya para jemaah. Allah menguji hamba itu untuk menaikkan derajatnya. Bahkan lebih dari itu para jemaah, ya, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam musibah itu, kita tahu ini tanda Allah cinta. Kenapa? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah apabila mencintai hamba diuji. Nah, sekarang kalau ada begini. Misalkan Ugan, ya, aku mencintai antum karena Allah. Apa jawabannya? Alhamdulillah Ustaz, antum cinta kepada saya karena Allah. Apakah relevan ketika mengatakan, Ugan, aku cinta kepada antum? Sabar, Ustaz. Relevan? Enggak relevan kan? Tapi ingat, ini derajatnya siapa ini? Nabi Muhammad SAW, para anbiya. Kan tadi, Nabi hibur dirinya kan? Ya, semoga Allah merahmati Musa. Musa lebih disakiti dari aku. Ya, disakiti oleh kaum lebih dahsyat daripada aku. Aku sekedar lempar, selesai. Nabi Musa, mohon maaf nih para jamaah, apa dikatakan oleh kaumnya? Salah satunya, kenapa Nabi Musa suka sendirian mandi katanya? Bayangkan, kan aib disebut. Namanya aib dari mulut ke mulut bagaimana? Kan keliling kampung. Tapi kalau dilempar sekali udah hilang lukanya, selesai masalah. Baik, faedah yang ke-7. Asyukru 'alal musibati la yuaddi ila ziyadatiha. Bersyukur ketika mendapat musibah tidak akan menambah musibah. Mensyukuri musibah tidak akan menambah musibah. Loh, kenapa bisa demikian? Karena ada ayat mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian berterima kasih, aku akan tambah. Sekarang bencananya misalkan mobil kita ini terbakar, ngempok. Sekarang alhamdulillah katanya, la azidannakum, aku tambah. Jangan-jangan dua-duanya ngempok nanti. Logikanya kan begitu. Kenapa? Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi bukan. Ya, mensyukuri suatu musibah tidak akan menambah musibah. Kenapa? Li'anna ziyadata fi syukrin ni'mah la fi syukril musibah. Karena yang bertambah itu mensyukuri nikmat baru bertambah, bukan mensyukuri musibah. Jadi konteks ayatnya yang bertambah itu ketika mensyukuri nikmat, bukan mensyukuri musibah. Dan ingat, konteks mensyukuri musibah tadi karena apa? Dua. Satu, tidak lebih besar dari orang. Yang kedua, menghapus dosa. Dan ini tanda Allah cinta. Faedah yang ke-8. Mujibatul hamd arba'atu asya. Yang mewajibkan kita memuji Allah secara umum ada 4 hal para jamaah. Terutama ketika mendapatkan musibah. Jadi kenapa ini derajatnya tinggi memuji Allah ini para hadirin? Ya, yang mewajibkan kita untuk memuji Allah dalam musibah itu 4 hal. 1. Hamidahu idh lam takun a'zam
mimmahi. Kalau tadi kan kita sebut hanya berapa? Dua. Sekarang ini 4. Yang pertama, kita memuji Allah karena tidak diuji dengan yang lebih besar. 2. Hamidahu idh ruziqas sabr 'alaiha. Kita puji Allah karena Allah berikan kita kesabaran menghadapinya. Ini nikmat tersendiri semua nih para jemaah. Kita puji Allah karena kita diberikan kesabaran. Coba kita tidak sabar, bagaimana? Ya selesai semuanya. Bukannya dapat upah, tapi dapat apa? Dosa. Karena tadi kita sebut orang yang marah ketika musibah, orang yang berkeluh kesah, hukumnya jatuh dalam apa? Perbuatan haram. Karena dia tidak ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, hamidahu idh wuffiqa lil istirja. Dia memuji Allah ketika musibah karena diberikan taufik oleh Allah bisa mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. No, kenapa? Karena ada orang dikasih tahu musibah langsung semaput, pingsan. Bahkan dia yang KO. Ayo, bagaimana? Untung kita ini, dapat musibah. Alhamdulillah, inna lillah wa inna. Masih bisa mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang ini akan mendatangkan pahala yang besar. Ini dia kenapa kita memuji Allah dalam musibah itu. Kita masih bisa mengucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un yang akan mendatangkan pahala besar. Yang keempat, hamidahu idh lam yaj'alha fid din. Kita puji Allah atas musibah itu sebab musibahnya bukan urusan agama. Masih urusan dunia. Ya, masih urusan apa? Dunia. Berarti kalau musibah agama cukup apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau musibah dunia, alhamdulillah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bidalil. Bagaimana gubernurnya Umar yang bernama Sa'id ibn Amir yang diutus ke Homs. Ya, diutus ke mana? Homs, Syam. Yang sekarang para jemaah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan bagi kaum muslimin, keteguhan di Syam, di Halab, di Homs. Ketika Amirul Mukminin akan turun kunjungan, Amirul Mukminin minta kepada rakyatnya, tolong catatkan aku warga Homs yang miskin, yang fakir miskin. Ternyata dalam catatan Sa'id ibn Amir. Bagaimana ini para jamaah? Gubernur masuk catatan orang fakir. Tidak bakalan terulang mungkin ini sudah nih. Akhirnya di tahun lagi itu dikirim 1000 dinar atau lebih kepada beliau. Begitu sampai 1000 dinar menggunakan apa? Pengikat zaman dahulu seperti usirnya becak itu, dari kain langsung dipusi-pusi, namanya dinamakan sasaknya. Ya, kain kemudian di atasnya ada pengikatnya, tinggal ditarik aja. Ini banyak toko-toko dibuat seperti itu. Begitu dibuka langsung Sa'id, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Kaget istrinya. Amata Amirul Mukminin, hai suamiku, Amirul Mukminin mati katanya. Lebih dahsyat dari mati katanya. Apa itu? Dunia datang ingin merusak agamaku katanya. Fulus datang dianggap merusak agama para jemaah. Kalau kita jauh sudah kita ini para jemaah. Jadi ini dia. Jadi kenapa kita memuji Allah dalam musibah itu? Ini 4 sebabnya yang paling inti. 1, tidak dijadikan lebih besar. Kemudian kita bisa sabar. Yang ketiga bisa mengucapkan innalillah. Yang keempat untung bukan musibah agama. Saya kira demikian para hadirin yang sudah masuk waktu Isya. Masih banyak faedah hakikatnya, tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili dan tentu ini diberikan taufik oleh Allah bagi orang-orang yang punya iman yang tinggi. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ini kita iman yang kuat para jamaah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Tafadhal.